ibu-ibu yang mengantar bisa di luar, biar yang sekolah minggu yang di dalam pastori supaya masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Gwen ikut sekolah minggu ya? Ya, oke. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Novika Dini, siapa lupa saya. Bersama dengan Pak Gatot ya, berdua ini suami istri, adalah tempat di mana dulu pengurus meminang saya dulu ya, Pak Gatot, Bu Gatot ini bapak ibu rohani saya. Ya, dia yang nyokolain saya di Harvest, dia yang mengajari saya etika attitude pelayanan sehingga saya sampai bisa jadi gembala seperti ini adalah kesempatan dari Pak Gatot dan Bu Vika ini. Dan sulit sekali untuk memanggil beliau ini karena memang kesibukan yang cukup luar biasa. Tapi sedikit memaksa saya. Kita lama nggak dengar khotbah suara perempuan gitu ya. Saya pikir saya ingat ibu rohani saya kan begitu. Dulu kita kalau pelayanan lansia, pelayanan apa, saya selalu bersama Ibu Gembala, Pak Bu Vika ya. Jadi Pak Gatot ini dulu kalau gembala-gembala yang lain tidak boleh kunjungan begitu. Saya ketemu dengan Pak Gatot ini 1 hari 5 keluarga harus kunjungan, nah gitu. Nah, pengerja sekarang santai nggak kunjungan. Saya ikut Pak Gatot, targetnya 1 hari 5 jemaat. Makanya sekarang kalau saya sering ke rumah jemaat karena didikan beliau ini, ya sering kunjungan ke jemaat. Baik, saya ingat dulu Pak Gatot waktu khotbah di sini mau jatuh ya Pak di sini ya Pak. Nanti Ibu jangan maju-maju ya Bu. Ya puji Tuhan, waktu dan tempat kami persilakan Ibu Pendeta Novika, mari. Shalom Bapak Ibu dan Saudara, terima kasih kami atas nama saya dan suami saya, terima kasih pada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Timo yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bersama-sama di tempat ini. Shalom Bapak Ibu dan Saudara, shalom ya, sehat, kuat, bahagia, amin. Mari katakan bersama-sama, sehat, kuat, bahagia. Kita pengen semuanya sehat, kuat, bahagia. Amin Bapak Ibu. Kalau kemarin wah ada perasaan sesuatu yang mungkin Bapak Ibu kalau di daerah kota itu wah bener-bener pakai maskernya double ya. Bener-bener ada rasa ketakutan ya. Tapi kita bersyukur kalau hari ini kita boleh bersama-sama di tempat ini Bapak Ibu boleh menyembah Tuhan, boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Kalau mungkin ada beberapa gereja yang masih belum ya, karena beberapa zonanya masih menunjukkan untuk belum bisa dibuka beribadah bersama-sama, Bapak Ibu bersyukur di tempat ini boleh beribadah bersama-sama memuji nama Tuhan, amin. Ya, kami bersyukur, terima kasih. 2 kali saya khotbah di sini. Yang pertama ketika pertama kali saya membawa jemaat saya bersama-sama untuk menyerahkan Bapak Timo, karena Bapak Timo, Pak Pendeta Timo itu paling disayang sama jemaat. Wadah digondeli mau berangkat itu sudah kita janjiannya jam 5. Jemaat itu sudah ada jam 3, jam 4 datang. Oh, enggak, bisa dibatalkan enggak Om Timo? Bisa dibatalkan enggak Om Timo? Saya ingat waktu itu, dan saya pertama kali khotbah di tempat ini ketika pertama kali Bapak Timo melayani di tempat ini bersama dengan Ibu Linda dan kedua anaknya. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita akan belajar bersama-sama bagaimana perasaan saya dan Bapak Ibu hari-hari ini. Ya, apa yang Bapak Ibu rasakan. Manusia itu mempunyai beberapa perasaan ya Bapak Ibu. Ada yang khawatir, sedih, ya, ada yang mungkin hari ini Bapak Ibu ketika bangun tidur saja sudah rasanya kemerungsung kalau orang Jawa. Ya, atau mungkin marah Bapak Ibu ya. Mau mandi ya anduknya ketinggalan, nah, atau mungkin sabunnya jatuh jadi kotor ya. Mungkin hari-hari ini bukan hanya tadi pagi saja, tapi ternyata bagian-bagian perasaan itu mempengaruhi hidup kita. Bahkan tanpa kita sadari Bapak Ibu, apa yang kita rasakan, apa yang kita dapatkan itu mempengaruhi berkat, itu mempengaruhi situasi dalam keadaan kita. Mari kita lihat dalam 2 Korintus 12 ayat 20. 2 Korintus 12 next. 2 Korintus 12 ayat 20 mengatakan, sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan,
iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan dan kerusuhan. Bagaimana hari kita hari-hari ini? Apakah Bapak Ibu khawatir? Khawatir dengan suami Anda, khawatir dengan anak Anda, khawatir dengan istri Anda, khawatir aduh bulan depan bisa bayar angsurannya enggak? Besok bisa bayar kuliah anak saya enggak? Aduh gimana nanti ke depannya bisa nanam lagi enggak? Sedangkan benihnya sudah enggak ada modal lagi. Ya, kira-kira bisa mengerjakan lagi enggak? Ya, ada usaha lagi enggak? Ada ketakutan mungkin Bapak Ibu. Bahkan mungkin Bapak Ibu pernah berpikir ada iri hati. Enak ya. Ya, kalau dulu saya jadi suaminya dia mungkin enak sekarang ya. Kadang kita kembali lagi flashback Bapak. Kembali ke masa lalu. Ah iya ya, tahu gitu aku dulu jadi bojone kaya daripada bojoku saat ini. Mungkin kita pernah berpikir seperti itu. Hati-hati Bapak Ibu dan Saudara. Bagaimana perasaan kita hari ini? Itu menentukan respon kamu, respon Bapak Ibu dan Saudara menerima berkat Tuhan, menikmati janji Tuhan. Amin. Itu mempengaruhi. Jangan salahkan keadaan, jangan salahkan situasi. Kok berdoa sama nggak berdoa sama saja aku nggak dapat berkat. Setiap beribadah, melayani beribadah sama nggak kok sama saja aku juga nggak diberkati. Salah. Itu semua tergantung respon dari Bapak Ibu dan Saudara. Apa yang hari-hari ini Bapak Ibu khawatirkan? Apa yang hari-hari ini Bapak Ibu rasakan? Mungkin suami kita nggak tahu, istri kita nggak tahu, anak kita yang kita besarkan dari kecil sampai besar kita sekolahkan, kita gadang-gadang, setelah menikah mungkin nggak memahami Bapak Ibu dan Saudara. Ya, saudara kita mungkin yang dulu kita bantu, terus ketika kita jatuh mereka memandang sebelah mata kita. Apa perasaan kita hari ini? Khawatirkah? Next. Ya, marahkah? Atau bahkan hari-hari ini Bapak Ibu takut? Beberapa bulan ini Bapak Ibu, 2 bulan ini saya mengkonselingi orang, ya ada perasaan takut. Bahkan ada seorang dokter yang nanti ada janjian dengan saya mau konseling, harusnya kemarin, tapi karena kemarin banyak hal yang harus saya selesaikan, ada beberapa hal yang saya harus selesaikan. Ini seorang dokter terkenal, pasiennya sehari Bapak Ibu bisa 50, itu di Elizabeth, ya belum dia di Karyadi. Tiba-tiba dia cari saya hanya karena apa? Khawatir. Saya pikir dalam hati, saya ngobrol sama suami saya, masih kurang apa ya? Sehari itu 50 pasien Bapak Ibu lebih. Bahkan di dalam masa pandemi seperti ini masih khawatir. Tapi khawatirnya sepele Bapak Ibu tentang apa? Suaminya. Ya, dia tidak peduli, uang memang banyak, ya. Tapi ada satu hal yang membuat dia khawatir, membuat dia takut. Dia bisa tidur nyenyak enak, tapi satu hal ketika dia tidak nyaman, tidak merespon dengan suaminya, dia takut dengan suaminya. Atau bahkan hari-hari ini Bapak Ibu hanya memikirkan kesenangan Bapak Ibu saja. HP berguna enggak Bapak Ibu? Berguna, bagus menolong kita. Tapi hati-hati dengan sosial media, bisa membawa kita jatuh dalam dosa. Ketemu teman lama, WA-an ya, ngobrol santai ya, lama-lama ujung-ujungnya ya, kamu lagi apa? Sudah makan belum? Ya, bojomu neng di gitu. Saya bojoku cik lunga, kowe ya WA-ne. Hati-hati Bapak Ibu. Ya. Lalu kita nggak bisa menjaga ngobrol di WA, kata-kata yang menjurus-menjurus, hati-hati. Kalau hari ini Bapak Ibu dan Saudara punya hati yang was-was, ya, bahkan mungkin Bapak Ibu nggak peduli, ya udah, yang penting pokoknya aku golek duit, urusan keluargaku, aku ndak urusan sama keluarga yang lain. Salah. Mari belajar peduli. Ya. Secara psikologi ada 3 hal yang kita pikirkan Bapak Ibu. Apa yang pertama? Apa yang kita miliki? Apa yang kita miliki itu kadang membuat kita khawatir. Ketika kita Bapak Ibu yang muda-muda punya pacar, ya enggak, mulai khawatir. Bahkan dulu ketika enggak punya pacar juga khawatir. Tapi ketika
punya pacar khawatir. Bapak ibu punya rumah mulai khawatir. Aduh, nanti kalau sebentar lagi kalau hujan banjir gimana ya? Ya. Sudah dikasih motor, khawatir juga. Aduh, nanti sampai bayar cicilannya ya. Dikasih motor sudah, dikasih mobil. Aduh, gimana ya nanti ya? Ganti olinya ya. Terus bayar STNK-nya gimana ya? Perpanjang ya. Duh, bayar pajaknya gimana ya? Aneh kan Bapak Ibu manusia. Apa yang kita miliki kadang itu yang kita khawatirkan. Dulu Bapak Ibu bingung, anakku kok ndak untuk mantu, anakku ndak nikah tuh Tuhan. Ya berdoa siang malam, mungkin Bapak Ibu puasa. Ya, supaya anaknya menikah. Setelah menikah, ya bingung sekarang, khawatir. Nanti anakku tahu ndak sama aku? Tetap menghargai aku nggak? Ya, nanti lupa sama aku karena sudah punya istri, sudah punya suami. Yang kedua, apa yang tidak pernah kita punya, itu yang mengkhawatirkan. Ketika para pemuda-pemuda belum punya pasangan ya Mas, ya bingung kan, khawatir. Orang tua ketika anaknya belum menikah bingung, khawatir, ya sedih. Dan yang ketiga, ketika apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita mengharapkan sehat, tapi ternyata Tuhan izinkan sakit. Kita mengharapkan dapat menantu yang mengerti kita. Kita mengharapkan kalau tahun ini ya cuacanya bagus sehingga kita bisa panen. Kita berdoa supaya setiap tanaman-tanaman yang kita hasilkan menghasilkan sesuatu yang baik. Tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan kita. Mari kita lihat Amsal pasal 12 Bapak Ibu. Amsal pasal 12 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan untuk kita semuanya. Amsal pasal 12 ayat yang ke-25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu khawatir kan seperti orang yang bungkuk, jalannya bungkuk seperti ini, nggak enak Bapak Ibu, gampang sakit. Ya, ketika ada kekhawatiran, ketika ada masalah, itu membuat hati Bapak Ibu nggak nyaman, nggak sejahtera. Ketemu sama istrinya marah-marah, gedumel, Bapak Ibu. Ya, ibu-ibu juga harus paham kondisi suami. Ya, bukan hanya kebutuhan jasmani dan rohani ya yang ibu-ibu harus penuhi. Kita tahu mungkin ibu-ibu capek, pekerjaannya banyak, ngurusi rumah tangga, tapi kebutuhan suami juga harus diperhatikan. Ya, sudah mungkin suaminya capek ya, sudah pekerjaannya banyak, pulang-pulang nggak ada duit, atau mungkin pulang-pulang banding gembes gitu ya. Malamnya masuk kamar minta, wah perempuannya mamanya kayak pelah pisang anyep gitu toh Bapak Ibu. Enggak. Cobalah layani dengan baik. Ya. Suami-suami tahu istrinya capek, lelah. Kebutuhan seorang istri itu apa Bapak Ibu? Hanya dipeluk aja, diperhatikan, kalau ngomong tuh sudah seneng. Ya. Jangan lupa hari ini suami istrinya, masak apa? Enak, terima kasih ya. Kasih pujian, kasih waktu. Jangan lebih banyak waktu untuk burungnya Bapak Ibu ya, toh berjam-jam ya. Nyuci mobil bisa berjam-jam. Saya ada satu teman Bapak Ibu, nyuci mobil tuh bisa 4-3 jam Bapak Ibu ya. Kalau istrinya mau ngajak ngomong keluar, lebih penting enak nyuci mobil berjam-jam. Waduh, sampai kinclong gitu ya. Sampai di kamar mau ngobrol sudah capek. Hati-hati Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu mengkhawatirkan sesuatu yang Bapak Ibu khawatirkan, itu belum tentu akan terjadi. Ya enggak Bapak Ibu? Segala sesuatu yang kita pikirkan belum tentu akan
akan terjadi apa yang Bapak Ibu pikirkan. Oleh karena itu, berusahalah untuk memikirkan sesuatu yang baik, yang manis, yang sedap didengar, dan patut dipuji. Apa yang Bapak Ibu pikirkan? Aduh, ya sepi banget, gak ada modal, sudah habis. Ya, saya sangat terberkati oleh kesaksian seorang hamba Tuhan Bapak Ibu di masa pandemi ini. Kan gak ada ibadah Bapak Ibu, maaf ya. Tentunya kan dia gak ada pemasukan. Sudah dia juga banyak beberapa anak panti asuhan yang harus tinggal. Saat itu dia harus bayar listrik, ya dia harus bayar air, ya. Mau menggerutu terus, mau ngomong apa, aduh gak bisa, gak ada jalan lagi. Yang dia kerjakan cuma hanya bisa haleluya, aku tahu Tuhan, kau pelihara aku, kau pelihara aku. Kalau Tuhan izinkan anak-anak ini, anak-anak ikut sama kami, Tuhan akan pelihara. Ya, kami listriknya nggak akan dicabut, karena kalau sudah 3 bulan kan mesti Bapak Ibu dicabut ya itu ya. Dia hanya duduk di belakang rumahnya Bapak Ibu. Belakang rumahnya itu ada kali, pinggir kali kecil. Dia duduk. Dia mau ngeluh sama siapa lagi? Dia mau marah sama siapa lagi? Nggak bisa. Ya, dia mau ngeluh sama suaminya yang nggak bisa, memang sudah nggak ada. Ya, nggak ada jalan, mau gimana? Jemaat juga punya kebutuhan. Mau datang ke jemaat kan nggak mungkin kan Bapak Ibu. Dia sudah berusaha. Ya, dia sudah melakukan segala cara Bapak Ibu, maaf sampai cincin perkawinannya dijual ya, digadekke, kalau orang kota mengatakan digadekke, kan kalau digadekke bisa diambil lagi Bapak Ibu. Tapi dia katakan dia duduk. Haleluya, Tuhan terima kasih, haleluya. Bapak Ibu tahu Bapak Ibu, itu kali itu Bapak Ibu, uang itu bisa kintir loh Bapak Ibu di kali itu. Jadi uangnya itu benar-benar bisa kelintir, dia lihat, dia turun, dia ambilin satu-satu. Ketika saya mendengar kesaksian itu, Mbak bener enggak Tante? Iya, saya juga enggak percaya. Uang 50 ribuan itu bisa kelintir Bapak Ibu. Saya bayangkan siapa yang lintir gitu ya Bapak Ibu. Kemudian saya pernah ingat baca di beberapa orang di daerah mana itu ke sungai karena ngambilin uang 100 ribuan. Pernah dengar ya Bapak Ibu di berita? Pernah ya? Tapi ini terjadi di daerah Semarang Bapak Ibu. Ya duduk, dia kelintir, diambilin. Itu karena dia belajar tidak menggerutu, tidak mengkhawatirkan sesuatu. Kalau hari ini kita takut Tuhan, bisnis saya harus bagaimana, modal saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan Tuhan. Tapi kita punya Tuhan. Cari wajah Tuhan Bapak Ibu. Cari. Yang harus kita lakukan pertama adalah takut, khawatir, marah, sedih, dan jengkel itu bukan solusinya. Ya. Jadi gak ada solusinya. Percuma Bapak Ibu marah, jengkel, khawatir, itu bukan solusinya. Solusinya adalah cari wajah Tuhan. Apakah kita langsung ketika berdoa langsung uang datang biuk gitu? Enggak kan Bapak Ibu. Tapi Tuhan ingin melihat apakah engkau sungguh-sungguh, apakah kita punya iman yang melihat benar-benar, apakah kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang sanggup memelihara Bapak Ibu dan Saudara. Rasanya sakit terus Tuhan, kok banyak belalang belahap, yang satu disembuhkan gantian sakit, gantian mobilnya mogok, gantian lagi ada masalah perang ya, ada hama apapun, bertubi-tubi Tuhan. Tapi belajarlah Bapak Ibu, apa sih Tuhan maksudmu? Kenapa engkau izinkan aku seperti ini? Musim akan selalu berganti Bapak Ibu. Sama. Ketika Bapak Ibu mempunyai anak, mungkin Bapak Ibu merasa ini anaknya kayak gini. Tapi percaya, tidak selamanya anak Bapak Ibu itu akan membuat jengkel Bapak Ibu. Suatu ketika akan menjadi kebanggaan Bapak Ibu. Bapak Ibu akan bangga. Dan masa tua Bapak Ibu akan bersama-sama dirawat dengan mereka. Dikasihi mereka. Kita lihat Lukas pasal 12 ayat 25 sampai dengan 26.
Lukas pasal 12. Kita akan baca bersama-sama Lukas pasal 12 ayat 25 sampai dengan 26. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiranmu dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup, dengarkan di sini Bapak Ibu, tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal yang lain? Tuhan tahu. Bapak Ibu pasti sanggup menghadapi, menyelesaikan persoalan yang terjadi hari ini. Kalau orang lain hari-hari ini sepi, hari ini nggak dapat pendapatan, nggak tahu Tuhan hari ini mau makan apa Bapak Ibu. Minggu-minggu kemarin Bapak Ibu, atau selama tanggal 12 Juni sampai dengan 28 Juli, jemaat kami yang terpapar tuh 68. Setiap hari ada kabar, saya berdoa terus. Ya, kemudian saya berusaha maketin sembako. Ya, lalu WA, tante, 4 hari lagi mungkin kami nggak ada beras lagi, sudah habis. Kita berdoa, Tuhan, tolong Tuhan sediakan. Gak cuma kita doakan, kita berusaha gimana caranya. Mungkin Bapak Ibu di sini kelebihan beras ya Bapak Ibu, tapi mungkin masih banyak orang-orang di sana. Beras saja mereka berpikir Bapak Ibu, makan apa? Jadi Bapak Ibu syukur. Mungkin biasanya di dompet Bapak Ibu ya merahnya banyak. Ya, atau mungkin hari-harinya Bapak Ibu sukacita, tapi hari ini Tuhan izinkan duri dalam daging Bapak Ibu memproses Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu harus katakan, terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu dan Saudara. Dia adalah Allah yang selalu mengerti hati Bapak Ibu. Di saat mungkin tidak ada jalan, Tuhan bukakan jalan. Dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya sangat diberkati oleh mahasiswa saya Bapak Ibu. Dia sepi, nggak ada pekerjaan, sudah kuliah, nggak punya laptop. Dia diajarin sama temennya, dia dipinjamin laptop. Dia coba kamu tawar-tawarin. Lah tawarin apa? Suruh nawarin apa Bapak Ibu? Apartemen di Solo. Dia tidak punya pengalaman seperti itu, tapi dia ngomong, yuk saat teduh, komitmen. Biasanya Bapak Ibu gak rajin baca Alkitab, jangan kalah sama saudara sepupu kita. Sudah berapa kali Bapak Ibu di sini katam baca Alkitab? Kalau saudara sepupu kita, kalau selesai baca Al-Quran, mereka biasanya masak kasih bancaan sama saudara-saudaranya. Berapa kali sekarang Bapak Ibu sudah selesai baca Alkitab? Dia komitmen Bapak Ibu baca Alkitab. Sederhana sekali. Mungkin Bapak Ibu bisa baca WA berjam-jam, bisa lihat status teman berjam-jam, tapi baca Alkitab Bapak Ibu sehari aja masih bolong-bolong. Bertobatlah. Ya, masih ada kesempatan. Aduh, kecil-kecil, pakai HP yang besar. Aduh, nggak bisa, sekarang bisa. Ya, Bapak Ibu dengan cara apa? Di-download bisa kita dengarkan. Komitmen cari Tuhan. Mahasiswa saya, ya, dari tidak punya pengalaman, dia bisa menjualkan 20 unit apartemen Bapak Ibu. Nah, ini bapak-bapak Bapak Ibu. Ya, mahasiswa saya tuh banyak yang tua-tua juga. Tapi karena kebutuhan, ya, dia di PHK di pabriknya, cari kerja lain susah. Diajari temen komsalnya, tidak mungkin lah, tidak mungkin, diajari. 20 unit Tuhan kirimkan dan terjual luar biasa. Dari tidak mungkin menjadi mungkin, dari tidak ada menjadi ada. Itu yang Tuhan sanggup kerjakan buat Bapak Ibu dan Saudara hari ini. Jadi solusinya bukan cari jalan pintas. Bapak Ibu aneh hari-hari ini, banyak orang-orang yang sudah pinter tapi yo masih percaya dukun. Ya, mau nikahkan anaknya yo masih cari orang pinter, goleki tanggal sing apik.
mau bangun rumah, yo masih cari orang pinter. Ya tanggal piro, ojo Senin pae yo, ini geblake mbahmu. Ya masih percaya kayak gitu. Ya, gak apa-apa Bapak Ibu. Tapi kita harus menghormati. Ketika Bapak Ibu mau bangun rumah, nggak boleh Selasa Pain, Senin Kliwon apa-apa. Itu mungkin karena orang tua kita dulu meninggalnya hari itu. Kita menghormati. Tapi jangan cari orang pintar, Bapak Ibu akan menyesal. Ya, harta bukan segalanya Bapak Ibu. Cobalah cari Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7. Ini solusinya yang paling tepat untuk Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu merasa aku nggak bisa Tuhan. Dari yang tidak ada Tuhan sediakan ada buat Bapak Ibu. Dari yang Bapak Ibu terluka, Tuhan akan bebat hati Bapak Ibu dan Saudara. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan untuk Bapak Ibu dan Saudara. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang akan memelihara kamu. Percaya Bapak Ibu, Dia Allah yang sanggup memelihara Bapak Ibu dan Saudara. Dia Allah yang akan bertindak buat Bapak Ibu Saudara. Kenapa sih Tuhan kok mujizat tidak pernah saya terima? Kenapa sih Tuhan orang lain bisa Tuhan tolong, kenapa saya tidak? Mari kita mengevaluasi diri kita Bapak Ibu. Sujud diam, duduk. Kadang saya malu, teman-teman saya kuliah Bapak Ibu, teman saya kuliah S3 itu banyak yang kiai-kiai, jadi teman-teman saya banyak yang kiai. Kalau saya WA, sudah selesai belum jeng tugas disertasinya? Dereng Pak Kiai, nembe nopo, nembe wirid. Jam 2, jam 3. Mereka datang menyembah Tuhan. Bagaimana dengan kita? Tidur. Nggak tahu Bapak Ibu. Kalau saudara sepupu kita aja, pagi-pagi dini hari, jam 2, jam 3 benar-benar berdoa. Kita punya Tuhan yang hidup loh Bapak Ibu. Apa persoalan Bapak Ibu? Dia Allah yang sanggup menyediakan. Mari kondisikan perasaan kita, pikiran kita mengarah kepada Tuhan. Filipi pasal 4 ayat ke-8. Kita akan buka buat Bapak Ibu dan Saudara. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Kita percaya bahwa Tuhan yang selalu sanggup menolong hidup kita. Dia Allah yang tetap peduli dalam kehidupan kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudaraku semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis dan semua yang patut yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mari belajar. Gak ada lagi Bapak Ibu, tidak perlu ngomel, gak perlu menggerutu. Ketika Bapak Ibu mau tanam, ambil benihnya dalam nama Yesus. Berkati benih ini menjadi subur, menjadi berbuah banyak. Ketika Bapak Ibu ketemu Tuhan, kirimkan jodoh buat anakku dari timur, barat, utara, selatan, kirimkan. Bahkan ketika Bapak Ibu mau keluar, Tuhan, pertemukan dengan aku untuk orang-orang yang memberkati. Ketika berbicara ada kuasa dan orang lain percaya. Saya sangat diberkati hanya satu hal Bapak Ibu. Seorang anak Tuhan yang hari-hari ini sepi tendernya Bapak Ibu. Tapi dia komitmen baca Alkitab. Dia dapat tender Bapak Ibu. Ya, 150 miliar. Ya, di Cirebon. Dia nggak menyangka. Ya, telepon saya, Bu, tolong ya Bu. Saya nggak menyangka. Ketika Ibu paksa kami harus baca Alkitab, harus laporan Bapak Ibu. Saya katakan harus laporan. Pengurus harus laporan baca Alkitab. Harus, karena kalau nggak dipaksa, nggak baca. Saya paksa laporan. Dia komitmen baca Alkitab. Musim akan selalu berganti. Kalau engkau diizinkan Tuhan, ada sesuatu yang membuat kamu terluka, Tuhan beri kekuatan. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Allah sanggup menolong hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan
tetap abadi. Katakan dengan sepenuh hati, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Apa yang kau kerjakan Tuhan memberkati. Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Percaya dengan iman, Dialah yang sanggup menolongku, selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia menyangkanmu dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita percaya Tuhan sanggup membuat mujizat Bapak, Ibu, dan Saudara. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, kita yakin bahwa Tuhan memberkati kita. Yakin Tuhan memberkati. Percaya dengan imanmu. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Haleluya. Tuhan selalu menolongku. Dialah yang sanggup menolong, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia menyayangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan dengan iman kita, Dia akan menolong kita. Tuhan selalu menolong. Engkau Allah yang sanggup menolong jemaat Telaga Kasih saat ini, Tuhan. Dari yang tidak ada Tuhan sediakan ada, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin Tuhan, dari yang sakit Tuhan sembuhkan, dari hati yang terluka Kau mengerti, Kau akan membebas dia Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang selalu ada buat kami Tuhan. Kami sadar Kau izinkan musim demi musim berganti dan membuat hati kami hancur, dan kami tahu kami harus datang kepadamu Tuhan. Helai di rambutku tak akan terjatuh tanpa
Tuhanku